Baik, shalom semuanya. Wow, ya puji Tuhan dan terima kasih untuk PDPK yang boleh memberikan ruang buat saya untuk sama-sama bisa sharing firman Tuhan ya. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema. Temanya adalah iman dan adat istiadat. Ya, tema ini menurut saya adalah sebuah tema yang menarik untuk kita bahas karena ya sebenarnya jarang sekali ya dibahas atau katakanlah dalam 1 tahun saudara bergereja belum tentu saudara di gereja membahas ini, iya nggak sih? Ya, bahkan kadang-kadang kita mesti mengakui bahwa bisa jadi kita mengalami pandangan yang berbeda-beda tentang kebudayaan itu sendiri. Ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu 2 ayat. Ya, 2 ayat dari Kejadian pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan berkata begini. Juga kata mereka ini adalah orang-orang yang berkumpul di tanah Babel untuk mendirikan menara Babel ya. Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang ke-8 mengatakan, demikianlah mereka ini diserahkan Tuhan. Kita tahu ceritanya bahwa Tuhan mengacau balaukan mereka semua. Sehingga bahasa mereka terpecah-pecah dan kemudian mereka tersebar kemana-mana. Dan proyek bangunan menara Babel itu gagal dibangun, saudara-saudara ya. Tuhan menggagalkan pembangunan tersebut dan kemudian mereka terserak dan berhenti mendirikan kota itu. Saya kira sebagian dari saudara yang membaca firman Tuhan ini udah langsung punya orientasi tertentu ketika saya mengangkat ayat ini. Mungkin saudara sudah mulai nyambung. Wah, ini arahnya adalah berarti ketika saudara-saudara menara Babel ini dibangun, maka yang terjadi adalah Tuhan kemudian menggagalkan pembangunan tersebut. Saudara, menara itu hasil budaya atau tidak? Menara itu produk budaya atau enggak, saudara-saudara? Begini atau begini? Saya pikir iya ya, kita sepakat menara itu adalah produk budaya. Saudara ngomong-ngomong, saya ini berasal dari daerah Indonesia Timur, ya. Saya berasal dari Ambon. Nah, di Ambon, saudara, saya sudah familiar dengan beberapa ritual-ritual, ya, ritual mistis yang ada di Ambon. Ada saya lihat beberapa ini Manado ini ya, Ibu Pingkan ini Manado ini. Bukan ya, betul toh? Nah, ada Ibu Weni Tompira ini dari mana Ibu Weni? Ambon Pak. Ya Tuhan. Dari Nusa Laut dia Pak. Nusa Laut. Oh ini Bu siapa nama? Jimmy. Wah mantap ini udah kelihatan ini ada pantas suara bagus. Orang Ambon itu ndak lari jauh-jauh dari musik ya. Bagus semua itu ya. Saya sombong-sombong dulu, saya dari Ambon soalnya. Nanti saudara ketemu pembicara yang lain dari Batak, saudara boleh sombong juga dengan yang Batak, dengan Pak Rainer itu boleh ya, dengan Pak Maurits boleh sombong, Bu Teti. Ini saya mau sombong sama Ambon dulu ya. Dengan Manado bolehlah kita satu kampung lah begitu ya. Nah saudara-saudara waktu di Ambon itu saya ingat banget itu budaya cakalele ya. Lalu kemudian pukul sapu. Saudara lihat yang di depan gambar itu adalah tradisi pukul sapu. Di mana mereka itu saudara-saudara memukulkan sapu saudara-saudara ke badannya sampai berdarah-berdarah dan mereka merasa tidak sakit begitu ya. Dan tidak jarang ada bumbu-bumbu mistik di dalamnya. Ya seperti bambu gila atau mungkin suanggi namanya ya. Itu suanggi itu semacam kayak orang punya ilmu hitam begitu saudara. Pakatang itu jimat-jimat saudara. Nah ini hal-hal mistik, produk budaya yang kita mesti akui ya, yang mungkin sebagian orang Maluku sampai hari ini masih memakainya. Ya tidak banyak saya rasa, tapi masih ada begitu ya, jadi kepala adat dan perdukunan dan sebagainya. Sehingga pertanyaan kita adalah apakah iman itu kemudian bertentangan dengan adat istiadat? Karena tema kita kan iman dan adat istiadat. Saya yakin saudara bisa menyebut dari budaya saudara suku masing-masing ya. Yang dari Batak atau yang dari Toraja atau mungkin dari Jawa kalau ada ya, atau mungkin dari Kalimantan kalau ada. Saudara, apakah iman bertentangan
dengan adat istiadat. Nah, seringkali kita bias melihat fakta-fakta ini. Ya, kita cukup bias dalam melihat fenomena ini. Dan mungkin kalau saudara berasal dari Kristen tradisi, dari daerah, karena saudara terbiasa melihat praktik-praktik, ya, seperti saya, kita akan selalu mengambil posisi bahwa iman itu bertentangan dengan kebudayaan. Ya, kalau saudara sering melihat praktik perdukunan, mungkin saudara akan ambil posisi bahwa Kristen itu melihat kebudayaan dengan negatif. Seperti ayat yang tadi saya taruh atau ayat yang tadi saya berikan di awal, Kejadian pasal 11 tadi tentang Tuhan yang mengacau balaukan rencana, ya, pendirian menara Babel itu, ya. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita baca Alkitab, kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan, sebenarnya kebudayaan itu adalah wujud kreativitas. Kebudayaan itu pemberiannya Tuhan, saudara. Misalnya dalam Kejadian pasal 4 ayat 19 sampai 21, di situ dikisahkan tentang seorang bernama Lamek. Ya. Lalu kemudian Lamek itu punya anak, yaitu Yabal, ya, Yabal. Oh, ini saya screen share-nya nih yang mana ya? Saya screen-nya yang salah ya. Oh, saya kebalik. Oh, benar ya. Oh ya, udah benar. Ya. Tuhan itu mempunyai Lamek ini anaknya dua, Yabal dan Yubal. Dan Yabal ini dia adalah dikatakan bapak orang yang diam dalam kemah. Lalu Yubal adalah bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Saudara bisa lihat bahwa sejak awal penciptaan dideskripsikan bagaimana orang-orang atau manusia-manusia yang disebut sebagai bisa dibilang nenek moyang begitu, dideskripsikan sebagai orang-orang yang bermain musik. Ya, memainkan suling dan kecapi. Asik ya. Bahkan saudara, waktu kalau saudara perhatikan bagaimana pendirian kemah Musa, itu Tuhan memerintahkan kepada Bezalel dan Oholiab. Itu Tuhan memberikan kepada mereka itu kreativitas untuk membuat benda-benda dari emas, ya, membuat benda-benda ukiran dan sebagainya. Jadi yang namanya kebudayaan, kreativitas, itu adalah wujud kreativitas, saudara. Yang namanya seni, itu adalah wujud kreativitas pemberian Tuhan. Sehingga kalau kita melihat yang namanya adat istiadat, tidak semata-mata kita melihat adat istiadat itu sebagai sesuatu yang sempit harusnya. Yang namanya culture itu punya berbagai macam bentuk. Yang namanya kebudayaan itu kan adalah hasil dari wujud dari yang namanya filosofi hidup, wujud dari yang namanya nilai-nilai dalam masyarakat. Itu muncul dalam budaya. Ya, misalnya budaya ada yang ngomong makan gak makan yang penting ngumpul, ya. Sekarang ngumpul gak ngumpul yang penting makan. Budayanya udah kebalik, ya. Kalau dulu tuh kan makan gak makan yang penting ngumpul. Itu namanya budaya ketimuran. Nah, ada budaya namanya kalau Natal harus pulang kampung. Nah, persis kayak saudara-saudara kita yang kalau Lebaran mesti pulang kampung. Kalau orang Kristen Natal mesti pulang kampung. Ketemu dengan keluarga, kumpul keluarga. Itu budaya. Kita ini hidup di dalam budaya. Budaya di mana ada customs, kebiasaan, ya. Bahasa itu pun budaya. Zaman sekarang saudara bisa ketemu dengan anak-anak kita itu bahasanya udah lain-lain, ganjil-ganjil, saudara-saudara, ya. Kemarin ada bahasa anak-anak bilang sekarang tuh lagi ngetren apa slay, ya. Makan harus slay. Apa slay gitu ya? Bayangan saya selai kacang, selai buah, bukan. Slay itu maksudnya anggun gitu ya, slay. Itu namanya budaya. Ada perubahan-perubahan ya, yang pergeseran-pergeseran. Ada beliefs ya, ada nilai-nilai belief, ada attitude. Orang Jawa katanya sopan, saudara-saudara ya. Bahkan kalau kakinya diinjak pun bahkan aduh permisi mas begitu. Sama orang Batak kaki diinjak udah langsung senggol ya. Senggol bacok mungkin ya, saudara-saudara ya. Sama orang Ambon udah dimaki dulu sama orang Ambon. Begitu saudara-saudara ya.
Itu namanya attitude karena ada kulturnya ya. Ada art, drama, musik, makanan ya. Nah, budaya itu pun memuncul dalam yang namanya agama. Saudara-saudara, kita mesti akui bahwa beberapa agama itu sebenarnya adalah produk budaya. Ya, tidak semua agama yang diklaim sebagai hasil dari pewahyuan, sebagian itu budaya. Kalau saudara perhatikan yang namanya Hinduisme, itu budaya. Itu culture yang muncul. Jadi Hinduisme itu bukan agama pewahyuan. Ya, itu adalah hasil budaya. Begitu. Saudara, apalagi Konfusianisme, itu budaya. Begitu. Nah, jadi memang kita itu harus melihat bahwa budaya itu wujudnya luas sekali. Nah, kalau budayanya kayak begini, enak saudara-saudara ya. Nah, kalau budayanya kayak begini, saya yang paling pertama maju di depan mengatakan Kristen mendukung ini. Ya, saya paling maju di depan. Ngomong-ngomong, saya suka gudeg ya. Saya ini Ambon ganjil-ganjil. Ambon itu biasanya nggak makan yang begini-begini. Manado begitu ya. Saya ingat waktu di seminari ya. Itu teman saya Manado. Waduh, tiap kali kalau makan yang begini manis-manis, dia bilang, aduh, nggak mau makan. Cari makanan yang lain katanya. Banyak gaya memang itu ya. Orang timur itu banyak gaya. Kalau makan yang begini-begini nggak mau makan. Maunya makan yang babi. Ya itu sudah. Ya, babi, brenebon ya. Apalagi itu ya. Rage, apa sudah itu babi-babi semua itu orang Ambon punya makanan. Orang timur punya makanan. Kalau begini-begini, aduh mereka anggap ini bukan makanan. Nah, saya ganjil-ganjil, saya suka yang kayak begini. Saudara, produk budaya itu muncul dalam makanan, produk budaya itu muncul dalam berbagai macam cara berpakaian dan sebagainya. Sampai produk budaya juga muncul dalam ritual-ritual seperti ini. Ya, ritual-ritual ilmu hitam yang kita bisa lihat. Nah, bagaimana Kristen memandang ini semua? Sekali lagi, saya mengajak saudara melihat dengan baik di mana Kejadian pasal 11 ayat 4 dan ayat 8 ini kita mesti lihat dengan hati-hati ya. Karena kesannya adalah kejadian ini seakan-akan Tuhan itu melawan budaya ya. Kita mesti mengakui bahwa ketika dikatakan marilah kita membuat batu ya, membakar tanah liat menjadikannya batu bata, itu tuh produk budaya. Teknologi itu saudara-saudara. Lalu membuat gala-gala itu adalah teknologi. Itu budaya atau produk arsitektur dan itu adalah kreativitas dari Tuhan. Tapi pertanyaannya kenapa kreativitas itu dikacaukan? Sebenarnya yang membuat Tuhan mengacaukan menara ini atau pembangunan Menara Babel ini adalah karena behavior atau karena motivasinya yang mau cari nama supaya jangan terserak. Jadi mereka ingin supaya menandingi Tuhan. Saudara, ini yang menjadi masalahnya kenapa Tuhan mengacaukan mereka. Sehingga dari sini kita ibaratnya bisa mengambil semacam sebuah kesimpulan bahwa budaya itu sendiri sebenarnya harus kita lihat. Bukan semata-mata Tuhan melawan semua budaya. Tidak. Tetapi ketika budaya itu dipakai untuk tujuan yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, maka budaya itu menjadi keliru. Pada zaman itu Israel, saudara-saudara, berhadapan dengan bangsa Kanaan yang memiliki budayanya masing-masing. Kalau saudara perhatikan di depan, ini adalah contoh bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa itu berakibat pada kejatuhan budaya. Kalau saudara bisa lihat di sini ada sebuah patung. Ya, patung ini adalah patung Dewa Molok. Patung Dewa Molok adalah patung sesembahan warga atau penduduk Kanaan. Dan patung Molok ini kalau saudara perhatikan, ini terbuat dari tembaga. Di mana di bawahnya ada perapian menyala-nyala. Jadi patung ini saudara-saudara dibakar sampai patung itu berwarna merah. Tembaga itu kan kalau dibakar panas merah ya. Dan saudara tahu ketika patung ini merah, bayi itu diletakkan di tangan patung tersebut. Jadi kalau saudara pernah makan makanan Korea, yang bakar-bakar daging di atas kompor itu saudara, ya dagingnya yang merah jadi matang, nah, itu bayi ditaruh di atas tangan patung itu saudara. Dan ini adalah kebudayaan bangsa Kanaan. Sekarang saya tanya, kebudayaan seperti ini
Apakah berkenan buat Tuhan atau tidak? Tentu tidak. Ini kebudayaan yang jatuh. Dan itulah sebabnya kenapa saudara-saudara, Tuhan melarang orang Israel kawin campur sama bangsa Kanaan. Begitu. Karena budayanya jatuh dalam dosa. Saudara, kalau dulu kita melihat kisah-kisah seperti ini, maka hari ini pun budaya itu banyak yang jatuh dalam dosa. Ya, kita mesti melihat bahwa budaya itu adalah keindahan, kreativitas. Tapi ketika budaya itu dijalankan oleh orang-orang yang jatuh dalam dosa, maka kemudian yang terjadi adalah terjadilah penyimpangan. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan indah, ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadilah penyimpangan. Ada yang tahu ini tradisi apa namanya? Apa ini? Tapi Ada kong. orang, kenapa? Tapi kong. Wah, ini sudah pernah ke sana, Pak. Lihat aja. Lihat ya, ini di Kalimantan ini ya. Jadi tradisi ini yang suka tusuk-tusuk mulut ini namanya tatung. Tatung itu kayak semacam dukun begitu yang memberikan dirinya dirasuk sama dewa-dewa. Dirasuk sama setan-setan ya. Sama dewa ini, dewa itu gitu. Jadi akhirnya menjadi kebal dan sebagainya ya. Lalu ada budaya yang lain juga. Saudara tahu ini tradisi? Nggak tahu. Ini di Toraja. Di Toraja ya. Ya betul Pak Alan. Ya, ini tradisi Maene. Maene ini adalah tradisi di mana kalau saya tidak salah setahun sekali itu warga itu menggali kubur atau membuka kembali kubur dari leluhurnya. Lalu dibersihkan, dipakaikan baju karena mereka percaya bahwa rohnya masih di situ, saudara ya. Kalau saya tidak salah ya demikian. Jadi dipakaikan baju lagi dan sebagainya ya. Tradisi-tradisi yang kita lihat akhirnya ini mengalami kejatuhan ya. Atau juga tradisi ini kita udah singkirkan dulu yang setan yang berhubungan dengan dunia gaib ya. Ini tradisi lagi di Sulawesi Selatan ya kalau saya nggak salah Goa ya, Sulawesi Selatan betul. Di mana ada uang panai. Uang panai itu uang mahar ya untuk melamar perempuan dan itu bisa sampai 3 miliar uang maharnya. Saudara, ini tradisi loh. Tentu tidak semua tradisi uang panai itu begitu. Tapi karena orang mau gengsi, akhirnya apa? Minta uang panainya bisa sampai bermiliar-miliar demi tradisi atau demi gengsi. Ya. Saudara, tradisi itu sendiri ada tradisi-tradisi yang nggak apa-apa. Tapi ketika tradisi itu dicampur oleh manusia yang jatuh dalam dosa atau dijalankan dengan motivasi yang salah, maka tradisi itu menjadi salah. Ya, budaya adat istiadat itu menjadi salah. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan itu memanggil umatnya untuk dipisahkan dari kebudayaan dunia yang jatuh. Kalau saudara lihat di depan gambar ini adalah tabernakel Musa, kemah pertemuan. Ini adalah proyeksi dari, kalau saudara lihat, ini adalah proyeksi dari bait Allah. Ya, di mana tabernakel Musa kalau saudara perhatikan, di sini ada perkemahan suku-suku Israel ya di sekeliling. Lalu diberikan apa? Diberikan pembeda untuk pelataran ya, diberikan kayak semacam pembatas untuk pelataran. Nah, di pelataran ini masih juga ada yang namanya pemisah dalam kemah ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi Tuhan itu diibaratkan hadir di tengah ruang maha kudus di mana tidak semua orang bisa datang sembarangan kepada Tuhan. Ketika orang mau datang kepada Tuhan, di sini rakyat memberikan persembahannya, di sini saja, terus imam membakarnya. Imam membakarnya, memercikan darah, baru imam bisa masuk ke dalam ruang kudus. Itu pun di dalam ruang kudus, imam tidak bisa masuk sembarangan ke ruang maha kudus. Dan hanya 1 tahun 1 kali pada hari raya pendamaian, baru imam besar masuk dalam ruang maha kudus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terpisah atau terseparate dari dunia yang jatuh dalam dosa.
Tuhan itu kudus. Dan Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi umat yang kudus. Saudara, apa arti kudus? Kudus itu, jangan kita bayangkan kudus itu kayak kita penyembahan. Oh Tuhan, Engkau layak disembah. Terus kita berasa berat sekali. Bukan itu. Kudus itu artinya di mana Tuhan itu tidak sembarangan dan dipisahkan dari dunia. Kita dipanggil untuk jadi umat Tuhan yang kudus, yang dipisahkan dari dunia. Maksudnya, kita itu harus berbeda dari dunia. Itu maksudnya. Kita itu tidak boleh menjadi bagian dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Kita ada di tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh jadi orang yang jatuh dalam dosa. Saudara, apa bisa bedakan tidak antara ikan hidup dan ikan mati? Saudara, ikan itu kalau di dalam laut, berenang di dalam laut, air laut asin ya, betul ya. Tapi daging ikan asin tidak. Tidak asin ya. Tapi menariknya, ikan asin itu dagingnya asin. Apa beda antara ikan asin dan ikan hidup? Ikan asin itu mati, betul ya? Ikan hidup tidak asin. Menarik ya? Ikan itu hidup di laut, tapi dia tidak asin. Orang Kristen itu hidup di dunia, tapi tidak apa? Tidak asin, bukan. Tidak menghidupi dosa. Orang Kristen tuh hidup di dunia, tapi tidak menghidupi dosa. Jadi kalau ada orang Kristen sudah hidup dalam dosa, berarti orang Kristen itu seperti ikan asin, sudah mati. Paham ya? Menarik ya? Kita lanjutkan, saudara-saudara ya. Nah, itulah sebabnya kenapa orang Israel itu ribet hukumnya. Karena memang pada zaman itu, bangsa Israel itu dipanggil menjadi bangsa yang harus jadi bangsa yang kudus, dipisahkan. Mereka tuh bayangkan saudara adalah bangsa budak tadinya. Budak itu artinya tidak punya identitas, tidak punya harga diri, mengadopsi banyak budaya. Ya. Makanya Tuhan bikin hukum itu, Tuhan perintahkan orang Israel ribetnya, seribet-ribetnya. Pakai makanan, gak boleh makan A, B, C, D, dan sebagainya. Saudara. Ya kan? Tidak boleh pakai baju dua jenis. Saudara pernah baca itu? Tidak boleh cukur rambut sekelilingnya. Pernah baca? Tidak boleh merajah tubuh. Betul ya? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, begitu. Ini kita mesti lihat konteksnya. Konteksnya adalah karena waktu itu orang Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Jadi orang Israel harus punya kebudayaan berbeda. Makanya aturan hukumnya ribet. Ya. Nah, mengenai ini, sekali lagi, saudara bisa lihat gak bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang membuat tradisi baru. Tradisi bangsa Israel. Jadi ini pun adalah adat istiadat atau budayanya orang Israel. Nah, mengenai hal ini apa kata Paulus? Kalau saudara perhatikan kan, sekarang kan ada orang yang bikin cari gara-gara selalu ya. Cari gara-garanya itu apa? Itu kan orang Kristen makan babi. Itu kenapa orang Kristen makan babi? Coba cek dulu itu di perjanjian lama. Boleh tidak makan babi? Oh, enggak boleh. Ya sudah, kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Oh, berarti orang Kristen sudah menyelewengkan hukumnya Allah. Nah, sudah. Rame-rame kita mualaf sudah. Ya. Begitulah caranya selalu, ya. Kalau sedikit babi, nanti sholat, nanti pakai kerudung, ya kayak gitu ya sudah caranya mereka. Karena gini loh, orang tidak paham tentang budaya dan tradisi itu bagaimana. Mari kita lihat apa yang menjadi perkataan Paulus ya. Apa yang jadi perkataan Paulus tentang soal makanan daging yang haram itu, yang tidak kosher ya. Saya ngomong kosher itu adalah sebutan, mungkin kalau saudara tahu, saudara muslim ngomongnya halal begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah kosher. Nah, Paulus mengatakan apa? Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa.
Itu kata Paulus. Sehingga Paulus bilang begini, makanan itu tidak membawa apa-apa, tidak bikin kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita juga tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kalau kita juga tidak untung kalau kita tuh makan. Jadi yang nggak makan nggak rugi, yang makan nggak untung apa-apa. Itu kata Paulus. Ya kan? Prinsipnya adalah Paulus ini lagi ngomong tentang apa sih? Tentang perseteruan di dalam jemaat Korintus. Persoalan soal makan daging yang dikhawatirkan daging itu dipersembahkan kepada berhala. Ya, Paulus bilang apa? Jadi nggak ada pusing. Paulus bilang, Tuhan itu namanya berhala itu tidak ada, dewa itu tidak ada, kata Paulus. Jadi pada dasarnya orang yang taruh daging di depan berhala pun sebenarnya ya tidak daging itu tidak dikasih kepada dewa apa-apa, kata Paulus. Sehingga makan juga nggak apa-apa, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi Paulus memberikan sebuah pengertian atau prinsip, jagalah supaya kalau kamu merasa, nggak apa-apa makan, jangan sampai kamu tuh sikapmu menjadi batu sandungan. Batu sandungan buat siapa? Buat mereka yang lemah. Siapa yang lemah? Yang masih persoalkan soal makan nggak boleh makan. Nah itu tuh. Jadi bagi Paulus, orang-orang yang sampai hari ini masih persoalkan soal, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kata Paulus, orang-orang begini ini lemah imannya. Ini kapan-kapan boleh kita diskusi soal ini ya. Saya singgung saja sedikit. Jadi Kristen itu menentang budaya tidak? Selama budaya tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak masalah. Apa budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Misal, saudara-saudara, ini biasa orang timur ini ya. Budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu apa? Lagu adat istiadat. Gimana Pak Alan? Lagu daerah. Lagu daerah. Wow. Lagu daerah tidak kita lawan ya. Itu kebudayaan yang baik ya. Saya pikir ada salah satu budaya yang biasa kalau orang daerah itu lakukan. Itu adalah biasa Natal ronda dari satu rumah ke rumah. Itu saya ingat sekali itu. Waktu itu saya ingat waktu masa-masa awal kuliah ya, teman saya tuh di Depok. Dia kuliah di Depok sana. Terus saya berkunjung ke tempat dia di Depok. Saya tinggal di kos-kosannya. Aduh, malam Natal tanggal 24, 25, sepinya minta ampun. Shock saya. Tadinya kan tinggal di Ambon. Tanggal 25 itu kan ronda dari rumah ke rumah. Ya, jalan, makan kacang, makan kue, minum Fanta. Sampai di Depok sepinya luar biasa. Jadi saya kumpul dengan teman 2 orang Ambon ya. Kami 3 orang Ambon duduk celup itu wafer Tenggo ke dalam Coca-Cola. Kasihan sekali, aduh. Di malam Natal ya, aduh kasihan kalau ingat-ingat itu waktu, aduh sedih sekali ya. Jadi rasanya ada yang hilang ya dari tradisi itu, kayak tradisi merayakan Natal tuh hilang sekali. Saya enggak tahu ini teman-teman kan bukan semua dari timur ya, ada sebagian dari daerah lain. Tapi kalau orang timur yang sudah besar di Ambon, saya enggak tahu itu. Merasa tidak itu? Budaya Natal itu merasa tidak? Ini saya beneran nanya ini. Kupingkan Bu Weni itu berasa masih merayakan Natal enggak tuh, masih jalan-jalan ke rumah atau cuman begitu-begitu saja? Masih. Oh, masih keliling-keliling? Iya. Masih. Wah, curang ini, enggak ajak-ajak saya. Makasih. Budaya ini menjadi salah ketika apa, saudara-saudara? Menjadi salah ketika tradisi ucap selamat. Ya, gimana Pak Alan? Pakai cap tikus. Pakai cap tikus, betul. Salah kalau enggak dapat angpau. Menjadi salah ketika budaya ini dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, misalnya ya, minum cap tikus, mabok sampai masuk got gitu kan ya. Atau misalnya menjadi salah ketika apa? Ketika mau gengsi-gengsi, bikin pesta besar-besar. Itu menjadi salah. Ya. Jadi orang Kristen itu melihat kebudayaan tidak sebatas pada melakukan atau tidak melakukan, tetapi orang Kristen melihat pada esensinya. Bahkan termasuk budaya itu akan diadopsi ketika membuat pesan Injil bisa diterima.
Saudara tahu pohon Natal itu pada kultur utamanya itu bukan dari tradisi Kristen. Pohon Natal itu berasal dari tradisi orang-orang Jerman. Ya, yang memakai pohon Natal di perayaan Desember. Sebagai bentuk dari pohon Natal ini artinya pohon yang awet di dalam segala masa, dalam segala musim begitu. Jadi musim dingin pun masih bisa hijau gitu, menunjukkan kehidupan. Orang Kristen meminjam tradisi ini, diberikan makna. Sehingga apa? Ketika orang merayakan pasang pohon ini, orang teringat akan kelahiran Yesus. Nah, begitu. Jadi budaya itu tidak ditentang selama budaya itu bisa membuat pesan Injil dapat diterima. Ya, termasuk adopsi beberapa tradisi-tradisi yang lain, ya. Bahkan ketika budaya itu mendatangkan manfaat, maka ya nggak apa-apa, saudara. Ya. Jadi Kristen itu berjalan bersama-sama dengan kebudayaan. Kristen itu tidak menentang kebudayaan. Kristen, tetapi kita harus melihat kebudayaan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, yang kedua, apakah dapat membawa atau lebih membuat pesan Injil bisa lebih diterima. Nah, ketika saya ngomong membuat pesan Injil lebih diterima, ini kita bisa melihat bagaimana ada tradisi-tradisi gereja suku. Ya, misalnya gereja Toraja, gereja Jawa, ya, yang pakai bahasa Jawa. Ya, ada wayang yang penampilan wayang menampilkan Tuhan Yesus. Itu namanya budaya yang dipakai untuk menunjukkan Injil, ya, dan membuat bisa diterima. Nah, saya kira ini adalah satu prinsip yang baik ya dari orang Kristen yang pada akhirnya itu mampu melihat lebih daripada hanya sekadar, oh, ini salah, oh ini tidak benar, atau gimana, saudara. Kita mesti benar-benar melihatnya dari perspektif kacamata Injil. Apakah budaya tersebut mendatangkan manfaat atau tidak? Nah, saudara-saudara, sebagai sebuah penutup, saya ingin mengutip apa perkataan Paulus. Ketika Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu boleh, tapi tidak segala sesuatu itu membangun, kata Paulus. Sehingga jikalau misalnya aku melakukannya, tapi saudaraku kemudian menjadi batu sandungan, maka aku tidak akan melakukannya, kata Paulus. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang kita harus terima, budaya itu harus kita berjalan bersamanya, tapi budaya itu adalah sesuatu yang harus kita pakai untuk menunjukkan pesan Injil atau pesan kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang ada di dalamnya juga. Saya kira demikian, saudara-saudara. Ada